Check this out. Okay. I look good. Okay. On the street and I got my swag on. Okay. Get the money, gotta get my bag on. Okay. Triple back, flip out the whole scene. Okay. All you suckers just the one that be me. So, get smacked. You looking whack. I got the big stacks. I'm pushing stacks. New outfit. You wish you had it on. Only tricks on the wrist, gotta keep it on. Okay. What you got? I got it going on. Okay. What you got? I got it going on. Okay. What you got? I got it. Sewa guna usaha adalah perjanjian antara dua pihak untuk menyewakan barang modal seperti mesin atau kendaraan. Dalam perjanjian ini, pihak penyewa atau lesi dapat membeli barang tersebut di akhir masa sewa dengan harga sisa yang sudah disepakati. Sedangkan sewa guna usaha syariah atau leasing syariah adalah pembiayaan berupa penyewaan barang modal yang sesuai dengan prinsip syariah. Jenis transaksi leasing terbagi menjadi dua, yaitu ada finance lease dan operating lease. Nah, dalam finance lease, perusahaan leasing berperan sebagai pihak yang membiayai penyediaan barang modal. Lalu penyewa memilih barang yang diinginkan, sementara pembelian dilakukan atas nama perusahaan leasing. Selama masa kontrak, penyewa membayar biaya sewa secara berkala yang mencakup seluruh harga pendapatan barang serta bunganya. Nah, sehingga menjadi pendapatan bagi perusahaan leasing. Di akhir masa sewa, barang biasanya dapat menjadi milik penyewa setelah melunasi nilai sisa atau residual value. Berbeda dengan finance lease, dalam operating lease, lessor membeli barang modal untuk disewakan tanpa pembiayaan dari lesi. Jumlah pembayaran sewa tidak menutupi seluruh biaya perolehan barang dan bunganya, karena keuntungan lessor berasal dari penjualan barang kembali atau melalui sewa kontrak berikutnya. Pada jenis ini, lessor juga menanggung biaya asuransi, pajak, dan pemeliharaan barang. Di akhir masa sewa, barang tetap menjadi milik lessor. Di Indonesia, praktik operating lease masih jarang dilakukan karena keterbatasan pasar barang bekas leasing dan kendala seperti penyimpanan atau pemeliharaan barang. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi leasing, yang pertama adalah lessor atau pemberi sewa, seperti bank atau perusahaan. Yang kedua adalah lesi atau penyewa, seperti nasabah. Dan yang ketiga adalah supplier yang menyediakan barang. Usaha leasing dapat dilakukan berdasarkan akad ijaroh dan akad ijaroh al-muntahiyah bitamlik. Yuk simak penjelasannya. Yang pertama, akad ijaroh. Secara etimologis, ijaroh berasal dari kata ajaro yang berarti upah, imbalan, atau balasan atas suatu pekerjaan. Menurut fatwa DSN MUI, ijaroh adalah akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran upah atau sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang tersebut. Dengan kata lain, ijaroh adalah akad sewa penyewa dalam Islam, di mana seseorang dapat menggunakan atau memanfaatkan barang tersebut dalam waktu tertentu dengan membayar sewa sesuai dengan yang sudah disepakati. Sementara kepemilikan tetap berada pada pemilik. Jika pembiayaan menggunakan akad ijaroh, maka ditetapkan juga rukun dan syarat ijaroh. Yang pertama yaitu pernyataan ijab dan kabul, dan yang kedua yaitu adanya pihak-pihak yang berkontrak terdiri atas lesi sebagai penyewa dan lessor sebagai pemberi sewa. Dan yang ketiga yaitu adanya objek kontrak, ya, yang terdiri atas manfaat dari penggunaan barang, bukan barang itu sendiri, dan pembayaran sewa atas imbalan dari manfaat tersebut. Dan yang keempat yaitu adalah syighah ijaroh, yang berupa persetujuan dari kedua belah pihak yang berkontrak. Nah, syighah itu bisa berupa ucapan, tulisan, tanda tangan kontrak, atau hal lain yang menunjukkan persetujuan. Dan syighah ini dimulai dari penawaran pemberi sewa dan dilanjut dengan penerimaan dari penyewa.
Beberapa mekanisme ijaroh. Yang pertama, mustajir mengajukan permohonan penyewaan kepada muajir. Yang kedua, muajir menyediakan barang yang diinginkan mustajir. Yang ketiga, dilakukan akad penyewaan yang berisi spesifikasi barang yang disewa, jangka waktu, dan biaya sewa. Yang keempat, mustajir wajib membayar secara rutin biaya sewa yang telah disepakati sampai masa kontrak berakhir. Selama proses penyewaan, pemeliharaan ditanggung muajir. Yang kelima, setelah masa kontrak berakhir, ataupun jika mustajir tidak mampu lagi membayar, maka mustajir wajib mengembalikan barang yang disewa kepada muajir. Ijarah al-mutahiyah bitamlik merupakan rangkaian dari dua bentuk akad, yaitu akad al-bai' dan akad ijarah. Secara umum sama dengan perjanjian sewa beli yang di dalamnya dikonstruksikan sebagai perjanjian sewa menyewa dengan hak opsi dari penyewa untuk membeli barang yang disewanya. Di dalam pelaksanaan akad ijarah al-mutahiyah bitamlik, pihak yang melakukan akad harus terlebih dahulu melakukan akad ijarah. Sedangkan akad pemindahan kepemilikan yang disepakati di awal akad ijarah tersebut adalah wa'ad atau hukumnya tidak mengikat. Dalam akad ijarah al-mutanahiyah bitamlik terdapat beberapa cara atau bentuk pemindahan kepemilikan setelah berakhirnya masa sewa. Pertama, melalui hibah, yaitu bentuk sewa di mana kepemilikan barang berpindah kepada penyewa secara sah tanpa imbalan. Yang kedua, melalui pemindahan hak milik secara sah di akhir masa sewa dengan imbalan simbolis. Misalnya, dengan pembayaran dengan jumlah yang sekecil mungkin. Dan yang ketiga, melalui pemindahan hak milik secara sah dengan jumlah tertentu yang sudah disepakati selama masa sewa. Dan yang terakhir atau yang keempat, melalui pemindahan hak milik terhadap aset sesuai dengan kesepakatan antara pihak yang terlibat dalam akad. Selanjutnya, pengimplementasian akad ijarah al-muntahiyah bitamlik di lembaga perbankan syariah meliputi penanggungan investasi seperti pembelian mesin dan penanggungan nasabah seperti pembelian mobil, rumah, dan lain-lain. Dan adapun tahapan-tahapan untuk melakukan akad ijarah al-muntahiyah bitamlik di lembaga perbankan syariah, yaitu yang pertama, nasabah harus mengatakan kepada bank jika ia ingin memiliki barang sewaan tersebut. Yang kedua, bank harus melakukan penyelidikan terhadap nasabah sebelum menyewakan barang. Yang ketiga, apabila bank menyetujui kontrak sesuai aturan IMBT bahwa pada awal transaksi bank menjadi pemilik barang. Yang keempat, bank membeli barang untuk kebutuhan nasabah. Dan yang kelima, bank dan nasabah harus melakukan akad ijarah tentang masa waktu penyewaan barang serta bank harus memberikan barang sewa tersebut untuk dipakai nasabah. Dan yang keenam, setiap bulan nasabah harus membayar uang barang sewaan kepada bank sesuai perjanjian kontrak. Dan yang ketujuh, bank melakukan depresiasi barang. Nah, depresiasi barang ditanggungkan di perincian laba rugi. Dan yang kedelapan, di akhir masa sewa, bank dan nasabah bisa mengalihkan kepemilikan barang dengan cara melakukan jual beli dan dibayar melalui mencicil. 9. Pengalihan kepemilikan barang dapat dilakukan pada akhir masa sewa dan bank akan mengakhiri kontrak dengan melakukan hibah.